Bayangkan skenario mengerikan di mana negara adikuasa terkuat, Amerika Serikat, menghadapi ancaman nuklir. Rudal balistik antarbenua ICBM yang diluncurkan dari negara jauh, seperti Rusia atau Korea Utara jatuh dari langit. Mungkin terdengar seperti mimpi buruk yang tak terbayangkan. Namun kenyataannya, ICBM dapat mencapai Amerika Serikat hanya dalam waktu sekitar 30 menit setelah diluncurkan. Waktu singkat ini cukup untuk melintasi benua dan menghancurkan sebuah kota. Apakah sistem pertahanan AS dapat menangkal ancaman ini? Untuk mengetahui jawabannya, kita perlu memeriksa kekuatan Angkatan Laut AS. Namun, sebelum kita memahami bagaimana sistem pertahanan AS bekerja, penting untuk terlebih dahulu mengenal ancaman yang dihadapi oleh sistem tersebut, khususnya yang disebabkan oleh rudal nuklir. Senjata ini bukan hanya rudal jarak jauh biasa, melainkan rudal strategis yang dirancang untuk menimbulkan kehancuran besar. ICBM mampu memusnahkan jutaan nyawa dan merubah kota-kota besar menjadi puing-puing. Kehebatan destruktif mereka berpotensi mengubah bukan hanya satu negara, tetapi juga seluruh dunia, menciptakan dampak jangka panjang yang tak dapat diperbaiki. Untuk memahami lebih dalam tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh rudal ini, mari kita fokus pada salah satu senjata nuklir paling mengerikan yang dimiliki negara adikuasa modern, RS-28 Sarmat milik Rusia, yang dikenal juga dengan nama Satan II. Ini adalah salah satu ICBM paling kuat yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan kekuatan yang luar biasa. RS-28 Sarmat dikembangkan untuk mengatasi sistem pertahanan rudal global. Rudal ini tidak hanya mampu menyerang target dengan jarak yang sangat jauh, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan untuk menghindari deteksi dan intersepsi, menjadikannya ancaman nyata bagi negara manapun, termasuk mereka yang memiliki sistem pertahanan rudal paling canggih. RS-28 Sarmat diluncurkan dari silo yang mirip dengan yang digunakan untuk rudal R-36M2 Voyevoda. Rudal ini dapat dipindahkan menggunakan kereta api dari lokasi produksi ke unit militer, atau diletakkan pada trailer yang ditarik truk besar. Dengan panjang sekitar 35,5 meter dan diameter hampir 3 meter, Sarmat memiliki berat sekitar 22.000 kg. Material paduan aluminium magnesium yang ringan namun tahan lama, memungkinkan rudal ini membawa muatan besar. Selain itu, komposit digunakan dalam wadah penyimpanan dan peluncuran untuk mengurangi deteksi radar. Menurut laporan media Rusia, Satan II dapat membawa hingga 10 hulu ledak besar, 16 hulu ledak lebih kecil, atau 24 kendaraan luncur hipersonik. Artinya, satu peluncuran Satan II dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan 8 megaton TNT, 400 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan AS di Hiroshima pada tahun 1945. Yang membuat Satan II lebih berbahaya bukan hanya kekuatan hulu ledaknya, tetapi juga kemampuan balasan yang canggih. RS-28 Sarmat dilengkapi dengan umpan dan perangkat penetrasi yang dapat mengganggu sistem pertahanan rudal musuh. Setelah diluncurkan, rudal ini dapat menempuh kecepatan hingga Mach 20 dan melakukan manuver kompleks, menjadikannya hampir mustahil untuk dicegat. Selain itu, RS-28 Sarmat dapat meluncurkan beberapa hulu ledak secara bersamaan menggunakan teknologi kendaraan masuk kembali yang dapat ditargetkan secara independen. Dengan kecepatan sekitar 24.000 km per jam dan jangkauan hingga 18.000 km, rudal ini dapat menjangkau setiap titik di AS. Fitur lain yang membuat Satan II sangat berbahaya adalah kemampuan kendaraan luncur hipersonik untuk terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 5 dan mengubah arah di tengah jalur penerbangan. Kemampuan ini membuatnya sulit untuk dilacak dan dicegat oleh sistem pertahanan tradisional. HGV yang dapat mengubah arah penerbangannya ini memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi, menghindari sistem pertahanan rudal modern yang dirancang untuk menangani rudal balistik konvensional. Dengan teknologi canggih ini, Satan II menjadi ancaman yang sangat sulit dihadapi, bahkan oleh negara-negara dengan sistem pertahanan rudal tercanggih sekalipun. Ancaman yang ditimbulkan oleh RS-28 Sarmat, atau Satan II, bukan hanya terletak pada kemampuannya untuk mengirimkan hulu ledak dengan kekuatan luar biasa. Fitur-fitur yang lebih canggih, seperti kemampuan manuver kendaraan luncur hipersonik dan sistem umpan yang sangat efektif, membuat intersepsi dan pencegahan menjadi sangat sulit, bahkan bagi sistem pertahanan terbaik yang ada saat ini. Di dunia yang semakin bergantung pada teknologi canggih, kemampuan Satan II untuk beradaptasi dan menghindari deteksi atau intersepsi membuatnya menjadi ancaman yang hampir tidak bisa diatasi. Sebagai contoh,
Meskipun sistem pertahanan rudal seperti Aegis dan Terminal High Altitude Area Defense telah dirancang untuk menangkal ancaman rudal balistik, mereka memiliki keterbatasan dalam menghadapi rudal dengan kecepatan dan manuver secepat Satan II. Aegis, yang biasa digunakan oleh armada Angkatan Laut AS, serta THAAD, yang digunakan untuk menghadapi ancaman rudal jarak menengah, mungkin bisa mencegat rudal balistik tradisional yang mengikuti lintasan yang dapat diprediksi. Namun, sistem ini kurang efektif ketika berhadapan dengan rudal yang memiliki kemampuan untuk melakukan manuver hipersonik atau yang dilengkapi dengan umpan yang dapat mengacaukan pelacakan radar. Meskipun begitu, Amerika Serikat tidak hanya mengandalkan satu jenis sistem pertahanan untuk melawan ancaman seperti RS-28 Sarmat. Mereka juga memiliki pendekatan yang lebih luas dan sistem pertahanan yang berlapis, termasuk satelit pengintai, radar canggih, serta sistem pertahanan udara dan anti-rudal. Selain itu, militer AS telah berinvestasi dalam pengembangan teknologi baru untuk menghadapi ancaman ini, seperti sistem pertahanan rudal berbasis laser dan teknologi pemrograman ulang jalur penerbangan rudal untuk meningkatkan efektivitas pencegatan. Namun, tantangan terbesar bagi pertahanan AS adalah waktu respons yang sangat terbatas. ICBM seperti RS-28 Sarmat dapat mencapai Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 30 menit setelah peluncuran. Dalam waktu singkat ini, keputusan-keputusan penting harus diambil, dan sistem pertahanan harus mampu mengidentifikasi dan memitigasi ancaman dengan presisi tinggi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan tinggi dan sistem peringatan dini yang efektif menjadi faktor krusial dalam menghadapi ancaman seperti ini. Sementara itu, dampak dari serangan dengan menggunakan RS-28 Sarmat bisa sangat menghancurkan. Tidak hanya dalam hal korban jiwa, tetapi juga dalam merusak infrastruktur penting, mengganggu ekonomi global, dan mengubah peta politik dunia. Dalam skenario terburuk, satu serangan dari rudal semacam ini bisa memicu eskalasi konflik yang melibatkan kekuatan dunia lainnya, dan mungkin bahkan perang nuklir yang tak terbayangkan. Karena itu, meskipun Amerika Serikat memiliki sistem pertahanan yang canggih dan terus berkembang, ancaman yang ditimbulkan oleh rudal seperti RS-28 Sarmat menunjukkan bahwa dunia masih berada dalam ketegangan yang sangat besar ketika berbicara mengenai konflik nuklir. Upaya internasional untuk mengurangi ketegangan dan memperkuat diplomasi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi destruktif ini tidak pernah digunakan, serta untuk menjaga perdamaian global dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Rudal hipersonik yang dapat bermanuver, seperti RS-28 Sarmat dari Rusia, telah mengubah paradigma pertahanan dunia. Dengan kecepatan tinggi dan lintasan yang tidak dapat diprediksi, senjata ini mampu melewati sistem pertahanan rudal yang ada, termasuk radar dan perisai pertahanan yang dirancang untuk menghadapi ancaman konvensional. Dengan kemampuannya untuk membawa hulu ledak nuklir dan kemampuan untuk menghindari intersepsi, RS-28 Sarmat, bersama dengan kendaraan peluncur hipersonik, telah menjadi ancaman yang sangat signifikan terhadap negara-negara dengan sistem pertahanan rudal modern. Keberadaannya menandai awal dari era baru dalam peperangan nuklir dan serangan antar benua, serta menambah kompleksitas dalam menjaga keamanan global. Ancaman serupa juga muncul dari Korea Utara, yang telah mengembangkan rudal balistik antar benua Hwasong-17, atau Hong-17, yang dapat menyerang seluruh wilayah Amerika Serikat, termasuk kota-kota besar seperti New York, Washington DC, dan Los Angeles. Dengan jangkauan lebih dari 9.000 mil dan kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir, rudal ini merupakan ancaman serius, terutama karena kemampuannya untuk mengubah lintasan penerbangannya guna menghindari deteksi dan intersepsi. Seiring dengan meningkatnya ketegangan antara AS dan Korea Utara, kemampuan Hong-17 untuk membawa hulu ledak nuklir serta kemampuan manuvernya meningkatkan risiko konflik nuklir. Namun, AS memiliki beberapa sistem pertahanan untuk menghadapinya, meskipun mereka menghadapi tantangan besar. Salah satu sistem utama adalah sistem pertahanan rudal jarang menengah, yang dirancang untuk mencegat ICBM, rudal balistik antar benua, selama fase luar angkasa penerbangannya. Sistem ini mengandalkan radar canggih dan satelit pengintai untuk mendeteksi peluncuran rudal musuh, dan kemudian menggunakan pencegat berbasis darat untuk menghancurkan ancaman. Namun, meskipun GMD memiliki kemampuan tinggi, tingkat keberhasilannya di dunia nyata masih dipertanyakan, dengan hanya sekitar 58% tingkat keberhasilan dalam uji coba, serta keterbatasan jumlah pencegat yang tersedia, menjadikannya rentan terhadap serangan besar-besaran. Selain GMD, AS juga mengandalkan sistem pertahanan rudal Aegis BMD,
yang berfokus pada pencegatan rudal pada fase akhir penerbangannya. Aegis BMD terutama efektif untuk ancaman jarak pendek dan menengah, serta dapat digunakan untuk mencegat rudal dari negara-negara seperti Korea Utara. Namun, Aegis lebih terbatas dalam menangani ancaman ICBM yang besar. Sistem THAAD, yang berfungsi sebagai lapisan terakhir pertahanan di fase terminal, memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap ancaman jarak menengah dan bahkan ICBM dalam beberapa kasus, tetapi memiliki keterbatasan dalam jumlah pencegat dan kapasitas untuk menangani serangan besar. Meskipun demikian, meskipun sistem pertahanan AS sudah sangat maju, tidak ada satupun sistem yang dapat menjamin keberhasilan 100% dalam mencegat rudal modern yang semakin canggih, seperti rudal hipersonik atau kendaraan peluncur yang dapat bermanuver. Serangan nuklir skala besar dengan teknologi yang sangat maju tetap menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, AS harus terus berinvestasi dalam teknologi pertahanan generasi berikutnya, seperti radar diskriminasi jarak jauh yang lebih canggih, sistem intersepsi berbasis ruang angkasa, dan senjata energi terarah laser yang dapat melawan rudal hipersonik. Meskipun doktrin deterensi nuklir AS berfungsi untuk mencegah negara manapun meluncurkan serangan nuklir terhadapnya, ancaman dari negara-negara dengan kemampuan nuklir besar seperti Rusia atau Cina tetap mengkhawatirkan. Dalam menghadapi risiko tersebut, sangat penting bagi AS untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sistem pertahanan rudalnya, sambil memperkuat kerjasama internasional dalam upaya mencegah eskalasi konflik nuklir dan menjaga kestabilan global. Selain peningkatan teknologi pertahanan, AS juga harus mengatasi tantangan strategis yang muncul seiring dengan perkembangan senjata canggih di negara-negara adikuasa nuklir lainnya. Keberhasilan dalam mempertahankan stabilitas global tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi pertahanan, tetapi juga pada pengelolaan ketegangan internasional, diplomasi, dan kerjasama antar negara dalam membangun kesepahaman bersama untuk mencegah proliferasi senjata nuklir lebih lanjut. Salah satu strategi utama yang dapat digunakan untuk mengurangi ancaman ini adalah penguatan kontrol senjata global, yang mencakup pembatasan pengembangan senjata nuklir baru dan penciptaan kerangka kerja untuk pengurangan senjata strategis. Dialog internasional mengenai pembatasan rudal hipersonik, kendaraan peluncur yang dapat bermanuver, dan sistem senjata nuklir lainnya akan sangat penting untuk menurunkan risiko perang nuklir. Namun, meskipun kontrol senjata sangat penting, tantangan teknis untuk menghadapi ancaman dari rudal hipersonik dan ICBM masih sangat besar. Perkembangan teknologi rudal yang semakin canggih, seperti kemampuan manuver yang dimiliki oleh RS-28 Sarmat dan Hwasong-17, menuntut AS untuk mempercepat pengembangan sistem pertahanan yang lebih adaptif. Salah satu area yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan senjata energi terarah, seperti laser, yang berpotensi memberikan kemampuan untuk menetralkan ancaman hipersonik dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem laser dapat digunakan untuk melawan rudal yang bergerak dengan kecepatan hipersonik, memberikan solusi defensif yang lebih efektif daripada sistem kinetik tradisional. Selain itu, penggunaan sistem pertahanan berbasis ruang angkasa seperti satelit pengintai yang lebih canggih dan teknologi pencegatan berbasis luar angkasa dapat memperluas kemampuan AS untuk mendeteksi dan melawan ancaman lebih awal. Menggunakan ruang angkasa sebagai platform untuk meluncurkan pencegat atau melacak ancaman dapat memberikan keunggulan strategis yang signifikan, karena dapat memperpendek waktu respons terhadap serangan dan meningkatkan presisi deteksi. Mengingat ancaman yang semakin berkembang, perlu ada kolaborasi antara berbagai cabang militer, intelijen, dan teknologi untuk menciptakan respons yang lebih holistik terhadap serangan nuklir dan rudal hypersonik. Latihan perang nuklir dan simulasi serangan yang melibatkan berbagai komponen pertahanan AS harus dilanjutkan, bahkan diperluas, untuk menguji efektivitas sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman dunia nyata. Selain itu, penting juga bagi AS untuk bekerja sama dengan sekutunya di Eropa dan Asia dalam menghadapi ancaman nuklir. Sistem pertahanan rudal yang terintegrasi antara negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, NATO, dan sekutu-sekutu lainnya dapat meningkatkan kekuatan kolektif untuk mengatasi ancaman serangan nuklir atau rudal. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat pertahanan regional, tetapi juga meningkatkan ketahanan global terhadap kemungkinan eskalasi yang lebih luas. Namun, meskipun langkah-langkah pertahanan yang canggih dapat mengurangi risiko, ancaman tetap ada. Ketegangan antara negara-negara besar seperti Rusia, Cina, dan AS, serta ambisi negara-negara dengan kemampuan nuklir yang sedang berkembang, menunjukkan bahwa kita harus siap untuk menghadapi potensi eskalasi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan konflik nuklir
harus terus menjadi prioritas utama di tingkat internasional. Selain perencanaan pertahanan, AS dan negara-negara lainnya harus mendalami penyelesaian diplomatik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konfrontasi nuklir. Melalui penguatan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pembicaraan dengan negara-negara yang memiliki potensi nuklir, dunia dapat bekerja sama untuk menciptakan kestabilan jangka panjang. Pencegahan perang nuklir melalui diplomasi yang kuat, pengawasan senjata yang ketat, dan kerjasama global adalah satu-satunya cara untuk menghindari bencana besar yang dapat mengancam keberadaan manusia itu sendiri. Kedepan, meskipun teknologi pertahanan rudal terus berkembang, tantangan utama tetaplah menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi pertahanan dan upaya diplomatik yang berkelanjutan. Hanya dengan kombinasi strategi yang matang, persiapan yang tepat, dan kerjasama global, dunia dapat mengurangi potensi ancaman nuklir yang datang dari perkembangan teknologi militer yang semakin canggih.